insya Allah semua masuk surga, amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan akhlak Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan. Ini tema kita, tidak panjang. Ini semua hadis suara. Tadi malam di Pelawa, siang ini di sini, sementara malam di Sausu, besok lagi di Nombo. Ini habis suara ini. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita walaupun cuma sebentar, karena juga pasukan telur sudah gelisah ini. Nah, kita jadikan Maulid ini sebagai akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim dalam Al-Quran. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Semua akhlak yang ada di dunia ini semua mencontoh sama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang memiliki akhlak sehebat Nabi kita Muhammad SAW. Dalam segala hal Nabi itu dicontoh. Dalam segala hal, bapak-bapak, ibu-ibu. Anda seorang petani, maka mencontoh Nabi SAW. Bagaimana Nabi bertanam? Begitu dia ambil bibit, bismillahirrahmanirrahim. Begitu dia sudah mulai tumbuh, dia bawa Quran dari rumah, dia baca Quran. Maka dia punya tumbuhan, Masya Allah, kurmanya Nabi. Ya, begitu mulai berbuah, baca surah Yasin. Ketika tumbuh-tumbuhan orang dimakan wereng, dimakan oleh ulat, tumbuhan Nabi tidak pernah. Kenapa? Nabi dalam bertani, dalam bercocok tanam itu juga ajarkan. Semua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, semua kita, apapun profesi kita, mau ustadz, mau imam, mau pegawai, tentara, TNI, saya hormat juga Pak Babinsa. Kita harus punya tanaman, harus misalnya satu biji pohon yang kita niatkan pohon itu kalau dimakan oleh burung jadi sedekah. Apalagi dimakan oleh manusia. Kita harus punya pohon mangga yang dimakan. Bukan jangan coba tanam ini yang apa ini, trambesi, yang bongkar-bongkar jalan itu. Tanam kita mangga yang manis. Cari mana yang manis dan niatkan, ya Allah, ini sedekah jariah saya sampai kita mati. Yang manis cari. Ya, tanam di muka rumah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sedekah jariah. Nabi SAW sebagai apa? Nabi SAW sebagai pemimpin. Oh, subhanallah. Kalau zaman sekarang, Pak, kepala desa lain, imam lain, ini lain. Tetapi Nabi rangkap jabatan. Sudah dia imam di masjid, sudah dia juga pemimpin perang, sudah dia juga kepala pemerintahan. Semuanya. Kita tidak bisa seperti Nabi. Tidak mungkin kita kepala desa merangkap imam juga. Tetapi sekarang kita bagi-bagi. Bagaimana Nabi sebagai pemimpin? Nabi sebagai pemimpin lembut. Dia tidak memaksakan kehendak kepada umatnya. Akan tetapi kalau ada hal-hal yang melenceng dari aturan Allah, Nabi akan melaksanakan hukum dengan seadil-adilnya. Datang satu orang perempuan dihadapkan sama Nabi, dia mencuri. Kebetulan ini perempuan turunan raja, maksudnya papanya itu raja kabilah di tanah Arab saat itu. Mencuri, Pak. Begitu Nabi mengatakan potong tangan, itta yadaha, potong tangannya. Maka datang semua orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, jangan dihukum potong tangan anak ini, karena ini anaknya raja, dia turunan bangsawan. Nabi marah dan mengatakan, lau kanat Fatimah binti Muhammad sarakat lakata'tu yadaha. Jangankan anak ini, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, anakku, yang mencuri, saya sendiri yang potong tangannya. Bagaimana Nabi memperlihatkan kepada kita ketegasan seorang pemimpin. Tidak pandang bulu. Mau keluarga sendiri kalau bersalah dapat hukuman, bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga kita berdoa Indonesia juga seperti itu. Amin. Ya. Akhirnya dari kasus Sambo semua sudah terungkap semua, ya. Maka hukum di Indonesia ini sudah mulai membaik.
Dulu Jenderal Bintang 2 tidak bisa tersentuh bapak-bapak. Tetapi alhamdulillah kita berdoa mudah-mudahan begini terus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hilang kasus Sambo, muncul kasus Leslar, Lesti Bilar. Itu terus. Memang kamu sepupunya Lesti? Iya. Lesti dipukul suaminya, kamu yang ganas di media sosial. Wah, sekarang Lesti cabut laporan, kamu juga marah. Bagaimana ini? Ya Allah, janganlah kita ini baru tulis status belajar dari Lesti. Mau belajar apa dari dia? Kita belajar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sama istrinya. Tidak, ini kita contoh Nabi Muhammad sama istri. Tidak pernah Nabi Muhammad itu teriaki istrinya. Ya, baik di rumah, apalagi depan orang. Istri punya harkat martabat, tidak boleh diteriaki dia. Ya, maka Nabi, Assalamualaikum, pulang dari dakwah ini, pulang dari ceramah tengah malam, Assalamualaikum, ketuk pintu, tidak ada jawaban. Istri sudah tidur. Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Assalamualaikum 3 kali, salam. Nabi ambil surbannya, dia taruh di muka pintu, tidur di sini. Masih ada laki-laki zaman begitu. Sekarang, bangun, taruh di mana tadinya? Dari tadi batok. Allah Akbar. Nah, tetapi sebaliknya, ketika seorang istri dihargai oleh suami, istri juga harus menghargai suami. Maka Nabi mengatakan, kalau seandainya boleh, la amartahum, maka aku akan perintahkan kepada istri-istri sujud di hadapan suaminya. Kalau boleh, cuma tidak boleh manusia sujud kepada manusia yang lain. Itu menandakan posisi suami tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka Nabi mencontohkan, Nabi panggil istrinya Khadijah, ya binti Khuwailid, ya Kubra. Panggil Siti Aisyah istrinya, ya Humaira, wahai yang mukanya kemerah-merahan. Dipuji istri agar supaya apa? Enak makanan, enak masakan. Nabi makan masakan Aisyah, padahal bagaram ini, bagaram setengah mati pak. Nabi sudah tahan dia punya muka, jangan sampai berubah. Kenapa ya Rasulullah? Bagaram? Tidak, enak sayang, enak. Kalau kita zaman sekarang, Allah Akbar. Ya, berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam rumah tangga ini yang perlu kita contoh akhlaknya, akhlak Rasulullah terhadap istri, akhlak Rasulullah terhadap suami, terhadap anak-anak. Panggilan Nabi itu tidak berubah dari pertama menikah, ya Humaira, begitu terus. Kalau kita zaman sekarang begitu masih pacaran, panggilnya sayang. Di mana sayang? Yang. Loh, yang di mana yang? Itu pacaran. Begitu menikah anak satu berubah panggilan. Adek, kakak masih bagus. Dek, iya kak. Dek, iya kak. Di mana? Tapi begitu sudah 2 anak berubah. Mama Aco dengan Papa Aco. Di mana Mama Aco tadi? Oh, ada Aco di sini. Begitu 3 anak berubah lagi. Kau di mana? Habis sayang bapak-bapak ibu-ibu. Maka kalau mau mencontoh Nabi, ikuti terus. Belum. Nabi sekarang, orang zaman sekarang, begitu baku bonceng masih pacaran baku bonceng. Dia maju sayang, maju, pegang. Mau jatuh nanti, sedekah. Tapi begitu sudah tua sedikit, Mbak Iko istri, jangan laju pak. Kenapa Mbak Iko juga tadi? Wallahu Akbar kabira. Maka ayo kita contoh Nabi. Nabi itu mudah-mudahan kalau kita contoh sakinah, mawaddah, warahmah, itu dicari bapak-bapak. Apalagi kita contoh Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad itu sosok yang paling menghargai apapun. Maka wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu bukan cuma nabinya umat Islam, seluruh bapak. Itu kalau di kemarin di Tolai sana, ya di Siuli di mana?
Ini masjid samping pura. Kepala desanya orang Bali. Datang juga di Maulid. Ya. Dia bilang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Nabi Muhammad itu milik seluruhnya bapak-bapak. Karena Nabi diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad berakhlak terhadap makanan. Nabi Muhammad kalau makan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia bertambah berarti enak. Tapi begitu kalau dia makan, dia tidak makan lagi, berarti tidak cocok dengan lehernya. Bukan kayak kita. Kalau kita makan tidak sadar, tanah nyamak, pahit, marah. Tidak boleh Pak. Tidak boleh makanan dihina. Tidak boleh makanan dicaci. Dicatakan ini rezeki akan hilang dari kita. Inilah perbuatan kita, ya, perbuatan umat yang mengaku cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam urusan makanan kita mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir itu temannya setan. Pergi ke pesta, ambil makanan banyak-banyak karena kebetulan gratis, tidak dikasih habis. Baru mengaku cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak begitu bapak-bapak. Maka Nabi ini adalah panutan kita. Nabi akan menolong kita insya Allah, amin. Nabi akan berdiri di padang mahsyar melihat siapa datang. Nabi bilang ummati, ummati, umatku itu. Dari mana Nabi tahu kita umatnya? Min asaris sujud, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nanti akan muncul dari muka kita ini cahaya-cahaya sujud. Maka kita rajin-rajin berwudu, rajin sholat, supaya apa? Ketika hari kiamat Nabi kenal kita. Tapi kalau kita tidak pernah sujud, tidak pernah sholat, tidak kena air wudu, hari kiamat Nabi tidak kenal. Karena cuma Nabi yang akan menolong kita nanti di hari kiamat. Tidak ada pertolongan lain. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada pertolongan nanti di hari kiamat kecuali orang yang diizinkan Allah memberikan pertolongan. Di padang mahsyar ibu bapak lama. Khamsina alfasana. 50.000 tahun kita berdiri di padang mahsyar. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adzinallahu rahman wa qala shawaba. Dalam Al-Qur'an, ketika di hari kiamat nanti orang akan berdiri di hadapan Allah. Yauma yakumur ruh, semua ruh wal malaikat, semuanya tunduk sujud di hadapan Allah. Dalam keadaan apa? Khitan. Dalam keadaan tidak berpakaian, Bu. Kita tidak berpakaian. Telanjang bulat sebagaimana kita lahir tidak pakai pakaian, nanti di padang mahsyar begitu juga. Maka ditanya Aisyah, ya Rasulullah, nanti kita di padang mahsyar bertelanjang? Iya. Tidak malukah orang nanti dilihat oleh saudaranya dia telanjang? Kata Nabi, saking dahsyatnya padang mahsyar wahai Aisyah, orang tidak sempat lagi baku lihat ini. Tidak sempat lagi baku tengok. Semua pandangan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu rombongan manusia mengatakan, hari ini pertolongan cuma pergi sama Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Bapak moyang kita. Rombongan manusia pergi sama Adam. Ya Adam, isfa' lana. Wahai Adam, berikan pertolongan, minta sama Allah supaya dikasih selesai saja ini padang mahsyar. Terserah orang ini mau masuk neraka, yang penting jangan di sini. Terlalu siksa kami rasa di sini wahai Adam. Siksa matahari sudah di atas kepala. Biar kita masuk neraka. Yang penting selesai urusan di padang mahsyar ini. Kata Adam, al-yawm nafsi nafsi. Allah sekarang sedang murka. Yang murkanya Allah tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Murka Allah. Saya tidak bisa. Kenapa saya tidak bisa? Kata Adam, saya pernah membantah perintah Allah. Ya Adam, jangan makan pohon ini. Tetapi akhirnya dimakan sama Nabi Adam alaihissalam. Pergi kamu ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan juga, al-yawm nafsi nafsi. Hari ini sendiri
sendiri. Saya juga pernah berdoa, yang doanya saya ini Allah marah. Nabi Nuh pernah berdoa ketika perahunya itu sudah naik, anaknya tertinggal satu, namanya Kan'an. Berdoa sama Allah, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Allah tegur, Allah marah sama Nuh. Nuh, kau mengatakan itu anakmu, tetapi kau ini anak tidak bisa dididik. Ini anak tidak bisa memang dibawa ke dalam agama Islam. Jangan kau berdoa seperti begitu. Sekarang orang-orang tua, cukup kita berdoa sama Allah, ya Allah, kasih berhenti saya punya anak minuman keras ya Allah. Ya Allah, bimbing anakku ya Allah, jangan dia terjun ke maksiat. Tapi kalau orang tidak dengar, ibu serahkan sama Allah. Nanti Allah yang akan adili dia. Jangan ibu jadi stres. Saya stres saya punya anak. Yang penting ibu sudah doa, ibu sudah nasihati, bapak-bapak sudah pukul mungkin anaknya, tidak mendengar, serahkan sama Allah. Nanti Allah yang hakimi dia. Sama dengan anak Nabi Nuh. Ketika bapaknya bilang, ya bunayya irkab ma'ana, anakku naik, tenggelam dunia ini, tidak ada lagi tempat selamat. Apa kata anaknya? Wahai bapakku, saya mulai sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Saya tidak mau ikut dengan apa-apa. Saya mau naik di atas gunung sana. Padahal gunung itu akan kena air juga semua. Jadi anak-anak zaman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, terlalu banyak makan fiksi barangkali dengan anak ini. Ya, bukan cuma anak-anak di sini, anak-anak di pesantren sama saya. Allah Akbar. Hari ini diajar, besok lupa. Hari ini dinasehati, besok lupa. Saya bilang kalau zaman guru tua, masya Allah. Kalau guru tua itu Pak, jangankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu keistimewaannya, ludahnya Nabi bisa jadi obat. Datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Limada ya Ali, saya punya mata sakit ya Rasulullah." Buka mata, merah. Nabi bilang tutup mata, Nabi ludah Pak. Begitu masuk ludah, diseka di mata, sembuh. Bagaimana ludah kita? Kalau kita punya ludah, Allahu Akbar. Air liurnya Nabi dikejar sama sahabat. Sekarang air liur kita lebih mahal air liurnya Walid. Kalau air liur Walid jadi doi. Kalau orang punya air liur, la ilaha illallah. Nabi, ya begitu juga di zaman guru tua Habib Idrus. Ada anak setengah mati diajar, ta'al ya wala, ta'al. Ijlis. Disuruh duduk. Ini cerita abah saya. Begitu bu, iftah pamak. Dia bilang buka mulutmu. Begitu buka mulut, masuk udah di mulut Pak. Guru tua. Besoknya langsung pintar itu anak. Jadi sekarang ini mau kamu diludah, suruh ludah papamu. Kalau ada anak-anak yang jengkel, papamu ludah kau nanti. Jadi beda ludahnya kita dengan ludahnya mereka, ya. Nah sekarang lanjut cerita, tidak panjang lagi. Pergi kamu sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Kalau sahabat-sahabat Kristen mengatakan Haleluya, Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu dicintai Allah Pak. Kata Ibrahim, lebih soe saya tidak bisa berikan bantuan hari ini karena saya selama hidup 3 kali berbohong. Nabi Ibrahim Pak, 3 kali berbohong seumur hidup. Umurnya Nabi Ibrahim berapa? 392 tahun. 3 kali berbohong, merasa berdosa sekali. Bagaimana kita eo berbohong tiap hari, jadi sarapan pagi itu berbohong, tapi tidak merasa bersalah sama Allah. Nabi Ibrahim 3 kali berbohong, malu sama Allah. Apa bohongnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim punya bohong benar, bukan bohong sembarang, bukan bohong anaknya orang. Saya kawin kau, tenang. Begitu adik kawin, itu bohong juga namanya. 1, Nabi Ibrahim pernah berbohong sama Namrud. Begitu dia hancurkan semua patung-patungnya Namrud, ditanya sama Namrud, kau yang hancurkan ini wahai Ibrahim? Bukan saya, bukan. Berbohong dianggap itu Pak. Padahal berbohong demi kebenaran. Tidak bisa saya. Pergi kamu ke Nabi Musa. Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bercakap-cakap dengan Allah. Kata Nabi Musa, kamu minta bantu sama saya. Saya punya dosa belum diampuni Allah. 1. Apa itu?
Nabi Musa pernah memukulnya Fir'aun. Anak buahnya Fir'aun dipukul, dijek sama Nabi Musa, tidak singgah Balikpapan, tidak singgah rumah sakit, langsung Balikpapan, Pak. Langsung meninggal. Bagaimana dia punya pajak guru besarnya itu? Kalau Habib Hussein bilang dia punya pajak guru itu, dia punya jari macam pisang Ambon besarnya. Coba 5 biji pisang Ambon masuk di muka, memang orang tidak sampai ke IGD, langsung Balikpapan, mati langsung. Itu belum diampuni Allah. Sekarang sama Nabi Isa, kata Nabi Isa, saya juga kasihan. Sekarang pertolongan cuma ada sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Kita memohon ya Rasulullah, tolong saya, tolong kami ya Rasulullah. Nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kita semua ini, Bapak Ibu. Cuma Nabi Muhammad yang bisa. Nabi Muhammad ketika manusia berkumpul, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Habibullah, tolong kami iswalana. Maka Nabi tampil di muka, analah, analah. Kalau urusan menolong itu urusanku, kata Rasulullah. Menghadap sama Allah, Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah lama. Lalu dia mengatakan, ya Muhammad, kata Allah, irfa raksa, angkat kepalamu, wasal tuqta, apa yang kau minta saya beri, wahai Rasulullah. Syafi' tu syafa', siapa yang kau akan tolong, tolong. Hanya Allah, hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan itu, Bapak Ibu. Maka jangan alergi dengan maulid. Ya Nabi salam alaika, itu ketika kita mau meninggal dunia, Pak, mau habis kita punya nafas, maka ya Nabi, apa yang pernah kita baca waktu di dunia akan terilang-ilang di telinga, terngiang-ngiang di telinga kita. Ya Nabi salam alaika. Maka Nabi mengatakan, man shalla alaiya salatan, barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi asyara, Allah akan balas salawatnya 10 kali. Kalau orang salawat tiap saat, bikin maulid tiap saat, cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah mudah-mudahan Allah akan tolong kita. Yang kasih keluar ini Bapak, berapa ini harganya? 200.000. Allah ganti 10 kali lipat, 2 juta insya Allah. Amin. Jadi yang Bapak bawa sebentar ini, mudah-mudahan pulang dari sini sehat walafiat semua. Orang dulu yang punya ayam dia taruh ayam. Kalau di Sausu Piore masih zaman telur maleo, masih baik itu telur maleo, bukan telur ayam begini Pak, telur maleo di sini. Ada yang piara bebek. Saya mau luruskan ini, di olah ini saya luruskan. Begini, orang-orang dulu kalau panen gagal, yang dia salahkan siapa? Yang disalahkan siapa yang berkhutbah Idul Fitri lalu? Mulai sekarang itu saya selesai mati berkhutbah. Padahal keliru, salah. Untuk setel rezekinya kita itu di maulid. Maka kenapa orang dulu yang punya jambu, punya durian, punya pisang dia bawa ke maulid? Berkah Bapak. Cuma Nabi Muhammad yang bisa menolong kita. Nabi Muhammad yang akan meminta sama Allah supaya diberikan rezeki kampung ini. Maka Olaya sudah berapa tahun bikin maulid meriah. Insya Allah rezekinya Olaya Rasulullah yang tanggung. Amin. Nah, amin ya Rabbal Alamin. Jangan cuma di sini. Kalau kita punya uang bikin maulid di rumah, bikin maulid di rumah-rumah. Kenapa? Bersyukur sama Allah. Seandainya kita punya rezeki, bukan cuma di masjid, bikin maulid di rumah-rumah kita. Insya Allah, siapa rumah yang dibacakan maulid Nabi Muhammad di situ, maka rumah itu berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebentar ya, makan 1 biji. Mudah-mudahan niatkan, ibu-ibu, sebentar ambil telur. Niat, ya Allah kasih cerdas saya punya anak. Bismillah. Nah, jadi yang makan 1 biji, insya Allah cerdas otaknya. Amin. Yang makan 2 biji, sehat badannya. Amin. Yang makan 3 biji, babisul kamu nanti. Belum. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.